Nanya dulu soal resesi nih Ustaz. Ya. Nah, jujur ya, saya tuh yang nggak ngeh waktu itu. Dan sampai sekarang mungkin kayak lebih ketakut tanpa tahu alasannya. Ya. Jadi kemarin bilang ini kita bakal repot di 2023. Padahal saya sedang merancang banyak program di 2023. Betul. Terus tiba-tiba, ini bakal krisis loh, bakal gini loh. Nah terus, saya jadi sekarang lagi tipikal yang oke, harus bersiap-siap atas sesuatu yang saya tuh nggak tahu kenapa. Betul. Bisa bantu jelaskan mungkin? Jadi ini, jadi aku dulu pernah nulis bahwasannya sistem ekonomi kapitalis itu punya cacat bawaan. Kalau ngomongnya cacat, berarti dia tidak bisa untuk disembuhkan. Ya. Karena dia sudah bawa itu dari awal ketika dia lahir. Nah makanya sebenarnya kalau kita pakai sistem ekonomi kapitalis seperti di Indonesia ini misalnya ataupun di tempat-tempat yang lain, memang krisis itu bisa diprediksi. Yang bisa dilakukan adalah mempercepat atau memperlambat. Mempercepat terjadinya atau memperlambat terjadinya. Ya, memperlambat dengan cara mengambil ibaratnya infus darah dari yang lain. Ada yang masih bertanya lagi, apa cacat bawaannya? Yang tadi, inflasi dan krisis. Inflasi itu anak kandung daripada mata uang kertas. Iya, jadi mungkin bagi yang belum tahu adalah kapitalisme ini kan salah satu ciri atau penanda yang sangat jelasnya adalah adanya uang kertas menggantikan emas yang sebagai alat tukar dulu ya saya. Ya, kalau gampangnya begini ya, kalau masih bingung, ini cara bodoh untuk menjelaskan kenapa sih yang dalam ekonomi kapitalis itu pasti ada yang namanya inflasi dan juga krisis. Gampangnya begini deh, ada mata uang kertas, yang kedua ada yang namanya bunga atau interest. Nah, kalau ada bunga atau interest, Fuad punya duit 1 juta. Rizko punya duit 1 juta. Aku taruhlah bank yang harus kemudian ngasih interest. Maka Fuad ngasih aku 1 juta, Rizko ngasih aku 1 juta. Maka duit yang berada di lapangan harusnya ada berapa? 2 juta. 2 juta. Tapi aku harus ngasih berapa? Bunga. Taruhlah 10%, berarti harus ngasih 200.000. Maka aku sebagai bank, ketika ada 2 juta tadi, aku bisa minjemin ke misalnya contoh ke Mas Cahyo. Mas Cahyo butuh duit misalnya. Dia perlu berapa? Dia perlu duit 10 juta. Aku bisa nyetak duit itu dalam tanda kutip duit yang tidak nyata. Aku bisa ngasih dia 20 juta. Nah, 20 juta berarti sekarang uang berada di lapangan berapa? Aku udah minjemin Masnya 20 juta dengan interest bayar ke aku 10%, misalnya 13% misalnya. Berarti sekarang duit roughly kasarnya yang beredar adalah 1 juta antum, 1 juta dia, 1 juta dia, dan 20 juta. 20 juta, berarti 22 juta. 22 juta. Awalnya cuma 2 juta, sekarang jadi 22 juta. Awalnya Mas Husen jualan bakso harganya 10.000. Ketika duit beredar masih 2 juta. Ketika duit beredar sudah 20 juta, sekarang duitnya udah banyak, baksonya dinaikin atau diturunin? Naikin. Itulah inflasi. Mata uangnya jadi rendah nilainya. Siapa yang paling untung di situ? Kapitalis. Aku dong, selaku yang minjemin duit 20 juta yang awalnya nggak ada tadi. Tapi dengan aturan kapitalis itu bisa diadakan. Gampangnya creating money from the thin air. Menciptakan uang dari ketiadaan. Ini adalah magic yang paling luar biasa ngeri. Sihir ini ya. Nah, ini makanya pasti ada krisis, pasti. Bayangin itu baru 2 juta duitnya. Pertanyaan duit yang beredar di negara apakah 2 juta? Enggak. Ribuan triliun. Nah, artinya kalau itu terjadi di dunia seperti apa? Ya tinggal tunggu waktu aja. Betul. Jadi kalau kita balik lagi, apa yang harus dilakukan oleh teman-teman? Menurutku adalah persiapan mental. Itu yang paling penting. Karena kalau seandainya mereka nggak tahu tentang apa, maksudnya kalau mereka tidak siap mental, itu maka semua permasalahan itu akan jadi double sebenarnya. Maka kalau dulu ada Sun Tzu ya pernah bilang bahwa saya kalau ada makanan, ada senjata dan ada mental, serahkan pertama senjata dulu. Karena orang makan bisa buat senjata. Kalau seandainya sudah hilang senjata, mau serahkan apa lagi? Serahkan makanan nggak apa-apa. Karena orang punya harapan, orang punya mental bisa cari makan. Tapi kalau misalnya dia sudah tidak punya mental, punya senjata, punya makanan, percuma, dia bakal bunuh diri. Nah, maka itulah yang di dalam Islam tuh namanya iman. Mental itu penting. Dan kita mentalnya bukan hanya menghadapi, tapi mengetahui kenapa terjadi kayak gini. Dan salah kita sendiri, balik lagi ke pola tadi. Ini pola-pola yang memang akan mengakibatkan krisis terus menerus. Makanya kalau kita nggak mau krisis, kita harus belajar bagaimana yang tidak ada krisis. Contoh, harga kambing di zaman Rasul 1 dinar. 1 dinar. Harga kambing sekarang 1 dinar, bahkan kadang dapat 2 1 dinar. Bahkan dapat 2.
Berarti itu tidak terjadi inflasi. Berarti ada lindung nilai yang bagus, sangat bagus di situ. Berarti secara moneter itu ternyata pakai emas itu lebih bagus daripada pakai uang kertas misalnya. Atau pakai uang kertas yang tidak dijamin dengan emas lah, gambarnya gitu ya. Nah itu salah satu contoh yang sangat sederhana sekali. Atau salah satu contoh yang sangat ya simpel lah, kira-kira begitu ya. Terus di dalam Islam misalnya, Islam itu ulama-ulama mengatakan perekonomian tuh gampangnya kayak sirkulasi tubuh manusia. Di mana harta itu adalah darahnya. Maka darahnya jangan pernah mampet di satu titik. Harus ngalir. Iya, kalau mampetnya di kepala jadi stroke. Betul. Kalau di belakang jadinya ambeien. Kalau di sini jadinya pembuluh koroner, jantung, gitu kan ya. Kalau mampetnya di mana-mana nggak bagus. Nah ini mampetnya ke orang-orang kaya. Itu dia. Makanya coba lihat di Indonesia. 1%. Di Indonesia betul. Ternyata 1% orang menguasai harta yang sama yang dikuasai oleh 100 juta penduduk Indonesia. Wadaw, itu ada penelitian seperti itu. Penduduk tuh ya. Artinya kalau 1% ini duitnya dibagi rata, itu duit antum tuh naik 2 kali lipat. Waduh. Jadi ini adalah sesuatu hal yang namanya menurut para ekonom kapitalis, mereka bilang problem terbesar daripada kapitalisme adalah inequality. Dia menyebabkan ketimpangan sosial. Nah, ketimpangan sosial ini menyebabkan banyak permasalahan-permasalahan lagi. Tadi akibat darah yang terhenti. Nah, berarti kan Rasul luar biasa. Allah dari dulu bilang jangan biarkan harta itu beredar di antara orang-orang tertentu di antara kalian. Dia harus seperti darah, gitu. Dia harus beredar luas. Semakin cepat peredarannya semakin bagus.